Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membacanya. Namun kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami naikkan bagimu Bapa. Sepanjang istirahat kami Tuhan yang menyertai dan melindungi. Pagi ini Tuhan izinkan kami untuk boleh beraktivitas kembali. Kami bersyukur. Namun sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengarkan sebagian dari firman. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami dalam menjalani kehidupan ini. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini terambil dari kitab Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudaraku, kita tahu bahwa Yunus adalah seorang nabi. Ketika dia disuruh Tuhan untuk menyampaikan berita kepada rakyat Niniwe yang ada di kota Niniwe, dia tidak melakukan pekerjaan itu. Dia bahkan pergi ke tempat lain. Dia naik kapal untuk melarikan diri. Tetapi Tuhan melihat bahwa dia pergi untuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya kita tahu bahwa kapal yang ditumpangi Yunus dan beserta isinya itu harus dikaramkan dan Yunus harus dibuang ke dalam laut. Nah, jadi firman yang kita baca hari ini, lalu ada seekor ikan yang besar menelan Yunus dan dia tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, secara logika kalau kita berpikir bahwa kalau sudah ditelan ikan, kita tahu bahwa ikan itu akan menelan dan lambung yang ikan memakan manusia tadi pasti akan dihancurkan, karena memang fungsi lambung dalam perut manusia atau pada hewan binatang lainnya akan fungsinya adalah untuk menghancurkan makanan apa yang masuk di dalam perutnya. Nah, ternyata perut ikan yang besar tadi yang menelan Yunus tadi juga sebenarnya berproses sama, saudaraku. Tapi kenyataannya Yunus tidak mati. Kita tahu ceritanya bahwa akhirnya ikan itu memuntahkan Yunus kembali dan dia melemparkannya ke pinggir pantai. Nah, kita lihat pada ayat berikutnya pada Yunus 2 ayat 1. Ketika Yunus di dalam perut ikan, ternyata dia berkata demikian. Sesudah Yunus berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru pada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Nah, jadi di sini ternyata ketika Yunus begitu dia ditelan oleh ikan tadi, dia pasti tahu bahwa dia akan pasti mati karena dia akan hancur di dalam perut ikan itu. Tetapi pada saat itu dia berseru, dia menjerit kepada Tuhan. Dia tahu kesalahannya, dia tahu bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa, sehingga dia berseru. Dia katakan tadi dalam ayat 1 Yunus 2 ayat 1 tadi, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Nah, dia tahu itu menjadi kesusahannya karena dia melanggar firman Tuhan, dia tidak melakukan firman Tuhan, dia meninggalkan Tuhan. Dia merasa ketika dia melarikan diri dia akan jauh dari Tuhan, tetapi ternyata Tuhan tetap selalu menyertai orang-orang dimanapun dia berada. Tuhan selalu ada. Nah, kemudian firman yang berikutnya yang disampaikan doa Yunus tadi,
Dan ia menjawab aku. Nah, ketika dia tahu bahwa keadaannya sudah pasti akan mati karena ditelan oleh perut ikan tadi, ditelan di dalam, masuk ke dalam perut ikan tadi, maka dia berseru. Nah, dalam seruannya tadi Tuhan menjawab dia. Ya, jadi ketika kita berseru saudaraku kepada Tuhan, Tuhan selalu mendengar doa kita. Dia selalu memperhatikan kita. Nah, disitulah kita lihat ternyata ketika Yunus tadi berseru kepada Tuhan, maka perut ikan tadi berhenti fungsinya, tidak lagi seperti perut ikan yang lain yang harusnya menghancurkan makanan yang ada di dalam perutnya. Ternyata itu berubah, tidak lagi menghancurkan, tetapi Yunus bisa tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Iya, karena memang pasti mati, karena kalau sudah di dalam perut, asam lambung itu apapun yang menghancurkan segala makanan yang di dalam perut pasti akan menghancurkan tubuh manusiakah atau makanan apapun itu akan hancur. Nah, tetapi karena ketika Yunus menjerit kepada Tuhan, dia berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan menjawab dia dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Nah, itu dia, jadi Tuhan mendengarkan doa Yunus ketika dia berseru-seru di dalam perut ikan tadi, maka perut ikan tadi tidak lagi menghancurkan Yunus, tetapi ternyata Tuhan mengubahkan perut ikan tadi tidak lagi berfungsi seperti biasa yang menghancurkan makanan di dalam perut itu, tetapi Tuhan izinkan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya, saudaraku. Nah, begitulah kasih Tuhan tadi. Kalau kita sering melakukan yang tidak benar di mata Tuhan, ada perintah-perintah Tuhan yang kita dengarkan, baik itu dari khotbah yang kita dengar di gereja maupun khotbah yang kita dengar dari YouTube atau dari media sosial lainnya. Tetapi sering sekali kita tidak mau melakukannya seperti Yunus ini. Kita sering meninggalkan Tuhan. Kita merasakan kita mampu, kita melakukan segala sesuatu tanpa kekuatan dari Tuhan. Tetapi Tuhan selalu melihat hati dan pikiran kita dimanapun kita berada. Biar di dalam dunia orang mati pun Tuhan selalu ada. Oleh karena itu seperti Yunus ini tadi, dia melarikan diri, tetapi Tuhan menangkap dia melalui ikan besar yang menelannya. Tetapi di situ dia tahu bahwa dia pasti mati, maka dia berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan seruannya. Begitulah kasih Tuhan itu kepada kita, saudaraku. Jangan berhenti berdoa, tetap berseru kepada Tuhan. Tuhan bisa ubahkan dari segala kesusahan kita, segala persoalan kita, apapun yang kita alami saat ini. Mungkin engkau dalam keadaan kesesakan yang rasanya hampir habis nafas kita untuk menahankan segala beban yang kita alami hari ini. Tapi ingatlah seperti Yunus tadi, dia berseru-seru kepada Tuhan. Nah, berseru kepada Tuhan itu artinya keluarkanlah isi hatimu, apapun yang kau simpan di dalam hatimu, apapun unek-unekmu, nyatakan kepada Tuhan, saudaraku. Dia akan memberikan kelegaan bagimu, sehingga seperti Yunus dia diselamatkan. Mungkin awalnya itu yang menjadi ketakutannya bahwa kematiannya akan tiba, tetapi ternyata ikan yang harusnya menelan tadi, yang menghancurkan tubuhnya tadi, bahkan itu yang menyelamatkan dia ke pinggir pantai, sehingga dia harus menjalankan apa yang menjadi tugas kewajibannya untuk menyampaikan firman Tuhan bagi orang Niniwe tadi. Nah, demikian juga kita mungkin hari ini kita masih mau melakukan yang tidak benar di mata Tuhan. Lalu Tuhan izinkan ada persoalan dalam hidup kita, ada sakit penyakit atau ada masalah beban berat yang diizinkan Tuhan untuk mengingatkan kita kembali untuk datang kepada Tuhan. Nah, ketika kita mau berseru kepadanya, Dia akan memberikan kelegaan untuk kita boleh berbalik mendengarkan firman-Nya dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, saudaraku. Karena kita memang dipilih untuk
melayani Tuhan, memuji dan memuliakannya. Orang yang dipilihnya akan dihajar dan disesahnya, tetapi itu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Oleh karena itu mari kita tetap taat setia kepada kebenarannya, melakukan firman-Nya dan berseru kepadanya agar kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan, saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, sungguh Kau baik, sangat baik dan teramat baik bagi kami. Biarlah senantiasa kami mau taat setia kepada kebenaran-Mu Bapa, meskipun sering kami menyimpang apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami, tetapi kami melarikan diri seperti Yunus, tetapi Engkau selalu menyertai kami. Tidak Kau izinkan kami mati di dalam hal-hal yang buruk, tetapi Engkau selalu mengangkat kami. Kau tidak membiarkan kami jatuh tergeletak, tetapi Engkau mengangkat dan menopang kami. Ajari dan pimpin kami